Perkenalkan, nama saya Muhammad Firmansyah dengan NIM 1903044. Perkenalkan, nama saya Gazian Zafir Hidayat dengan NIM 1903045. Perkenalkan, saya Yoga Diatama dengan NIM 1903029. Arsen merupakan unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki simbol AS dan nomor atom 33. Ini adalah bahan metaloid yang terkenal beracun dan memiliki 3 bentuk alotropik, yaitu kuning, hitam, dan abu-abu. Adapun macam-macam bentuk senyawa kimia arsen yaitu arsen trioksida AS2O3, arsen pentaoksida, arsenat, misalnya PbHASO4, dan arsen organik. Karakteristik arsen. Arsen berwarna abu-abu, namun bentuk ini jarang ada di lingkungan. Arsen di air ditemukan dalam bentuk senyawa dengan satu atau lebih elemen lain. Arsen secara kimiawi memiliki karakteristik yang serupa dengan fosfor dan sering dapat digunakan sebagai pengganti dalam berbagai reaksi biokimia dan juga beracun. Sifat kimia arsen. Arsen Sb dan Bi terutama terdapat sebagai mineral sulfit seperti mispickel FeASS atau pignit Sb2S3. Arsen Sb dan Bi diperoleh sebagai logamnya. Semuanya membentuk kristal yang strukturnya mirip dengan fosfor hitam. Namun, ketiga unsur tersebut tampak mengikat dan seperti logam, serta mempunyai tahanan masing-masing 30, 40, dan 105 mikron cm yang bisa dibandingkan dengan logam-logam seperti Ti dan Ms. Keberadaan arsen di alam. Arsen di alam biasanya berada pada batuan sedimen, udara, air, dan biota. Pada batuan sedimen, di batuan atau tanah terdistribusi sebagai mineral. Kadar AS tertinggi dalam bentuk arsenida dari amalgam tembaga, timah hitam, perak, dan bentuk sulfida dari emas. Pada udara, zat padat di udara total suspended particulate sama dengan TSP mengandung senyawa arsen dalam bentuk anorganik dan organik. Pada air, beberapa tempat di bumi mengandung arsen yang cukup tinggi sehingga dapat merembes ke air tanah. Kebanyakan wilayah dengan kandungan arsen tinggi adalah daerah aluvial yang merupakan endapan lumpur, sungai, dan tanah dengan kaya bahan organik. Pada biota, penyerapan ion arsenat dalam tanah oleh komponen besi dan aluminium sebagian besar merupakan kebalikan dari penyerapan arsen pada tanaman. Tanaman yang tumbuh pada tanah yang terkontaminasi arsen selayaknya mengandung kadar arsen tinggi, khususnya di bagian akar. Produksi dalam industri. Berdasarkan data yang digunakan dari Biro Pertambangan Amerika Serikat, Nelson 1977, dapat diperkirakan bahwa total produksi senyawa arsen di dunia mulai tahun 1975 sekitar 600 ton. Negara produser utama adalah Cina, Peru, Swedia, USA, dan USSR. Negara-negara tersebut mampu mencakupi sampai 90% produk di dunia. Arsen trivalen adalah basis utama industri kimia arsen dan merupakan produk samping dalam pelelehan biji tembaga dan biji timah. Penggunaan senyawa arsen. Arsen lebih banyak digunakan dalam bidang yaitu salah satunya dalam bidang pertanian sebagai tembakau yang tumbuh di Amerika Serikat. Perlu diberi pestisida yang mengandung arsen untuk mengendalikan serangga yang menjadi hama tanaman tersebut selama masa pertumbuhannya. Toksisitas senyawa arsenik dan sangat bervariasi. Bentuk organik tampaknya memiliki toksisitas yang lebih rendah daripada bentuk arsenik anorganik. Penelitian telah menunjukkan bahwa arsenitas trivalen bentuk memiliki toksisitas akut yang lebih tinggi daripada arsenitas pentavalen bentuk. Gejala keracunan arsenetik ringan mulai dengan sakit kepala dan dapat berkembang menjadi ringan dan biasanya jika tidak diobati akan mengakibatkan kematian. Mekanisme terjadinya toksisitas. Mekanisme masuknya arsen dalam tubuh manusia umumnya melalui oral dari makanan atau minuman. Arsen yang tertelan secara tepat akan diserap lambung dan usus halus, kemudian masuk ke dalam peredaran darah. Wijianto, 2005. Arsen adalah racun yang bekerja dalam sel secara umum. Hal yang tersebut terjadi apabila arsen terikat dengan gugus sulfidril, terutama yang berada dalam enzim, salah satunya
sistem enzim ialah Gejala toksisitas arsen. Toksisitas akut. Toksisitas akut arsen biasanya memperlihatkan gejala sakit perut. Gejala tersebut disebabkan oleh adanya pelebaran pembuluh darah yang akan mengakibatkan terbentuknya lepuh pada lapisan submukose lambung dan usus. Toksisitas kronis. Terjadi toksisitas kronis biasanya melibatkan sejumlah populasi penduduk yang tinggal dalam suatu kawasan pencemaran lingkungan oleh arsen dan limbah industri, pestisida, pabrik kertas, bubur pulp, dan sebagainya. Dampak toksisitas arsen. Sekitar 90% arsen yang diabsorpsi dalam tubuh manusia tersimpan dalam hati, ginjal, dinding saluran pencernaan, limfa, dan paru-paru. Juga tersimpan dalam jumlah sedikit dalam rambut, kuku, serta dapat terdeteksi dalam waktu lama. Usaha pencegah terjadinya paparan arsen secara umum adalah pemakaian alat proteksi diri. Semua alat proteksi diri tersebut misalnya masker, sarung tangan, tutup kepala, kacamata khusus. Usaha pencegahan lain adalah melakukan surveillance medis, yaitu pemeriksaan kesehatan dalam laboratorium yang dilakukan secara rutin setiap tahun. Jika keadaan dianggap luar biasa, dapat dilakukan biomonitoring arsen di dalam urin. Akut perlu segera diberi obat sportif dan simptomatik pada khususnya keracunan kronis. Tindakan pertama yang dilakukan ialah menghilangkan sumber-sumber kontaminan dari penderita. Pengobatan sistem relasi tidak dianjurkan karena arsen memiliki waktu paru biologik hanya sekitar 3-4 hari. Ya, sekian presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.